Socrates, Filsafat Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Putri Irawan dari program studi psikologi kelas PI 21B. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat di era Yunani yang sudah kita kenal, yaitu Socrates. Socrates lahir pada abad 469 sebelum Masehi di Athena dan wafat pada 399 sebelum Masehi di usianya yang ke-70 tahun. Ia adalah seorang tiga mahir filsafat dari Yunani dengan Plato dan Aristoteles. Ayahnya adalah seorang pemahat patung dan ibunya adalah seorang bidan. Socrates seperti warga Athena pada umumnya. Ia mendapatkan pendidikan musik, puisi, gimnastik, mempelajari ilmu-ilmu kosmologi, fisika, astronomi, dan matematika. Ia juga menjalankan tugas militer sebagai seorang prajurit. Setelah perang yang ia ikuti telah usai, ia semakin rajin untuk berdiskusi. Hal ini mengundang perhatian, mengundang simpati bagi orang-orang yang mengaguminya, dan mengundang permusuhan bagi orang-orang yang merasa tersindir dan dikritik ide-idenya. Pemikiran Socrates. Menurutnya, ia memfokuskan pada bidang moralitas dan etika. Dia menganggap bahwa manusia cenderung baik, dan di setiap perbuatan buruk adalah hasil dari ketidaktahuan. Dia juga percaya bahwa kebaikan, cinta, dan etika didasarkan pada definisi yang universal. Tujuannya ialah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Ia juga berpandangan bahwa di dalam diri setiap orang terpendam kemampuan pemecahan berbagai persoalan. Oleh karena itu, sebenarnya kita mampu untuk menghadapi. Namun hanya saja kita tidak mampu menyadari bahwa di dalam diri setiap orang terdapat kemampuan atas jawaban-jawaban dari berbagai persoalan yang dihadapi. Ada beberapa cara yang dilakukan Socrates dalam melakukan diskusi, di antaranya ironi dan dialog. Dilakukan untuk mengungkap kontradiksi dalam bicaranya dan membuat orang lain mengetahui tingkat pengetahuan yang mereka miliki. Penggunaan meutik atau metode Socrates, yaitu menjawab pertanyaan orang lain dengan pertanyaan lain sehingga individu itu sendiri yang akan menguraikan jawabannya sendiri. Induksi yang menjadi bagian Socrates ialah memperbandingkan secara kritis. Bahkan pada saat itu, Socrates sudah bisa dapat membagi bagian besar dalam mental manusia, yakni sifat bawaan dan pengaruh lingkungan. Lalu, ada hubungannya nggak ya dengan psikologi? Yang pertama, etika dan moral. Socrates memfokuskan pemikirannya pada etika dan moral, di mana perilaku individu dalam masyarakat terbentuk karena pengaruh lingkungan, sifat bawaan, dan kesadaran diri sendiri. Kedua, minat dalam jiwa. Bahwa di setiap diri manusia terpendam pemecahan berbagai persoalan yang dihadapi. Hanya saja, kita tidak mampu menyadari bahwa kita memiliki kemampuan dan kita tidak berani menyampaikan isi pemikirannya. Yang ketiga, metode induktif dan metode Socrates. Metode induktif ialah menyampaikan pengetahuan tentang kebenaran melalui pengalaman. Sedangkan metode Socrates yaitu melakukan pertanyaan yang berbeda dengan tujuan mendapatkan jawaban dari apa yang diajukan. Yang keempat, prekursor konstruktivisme, yaitu menghasilkan pengetahuan bersama dengan subjek yang mampu memberi makna pada materi yang dipelajari. Yang kelima, penggunaan ironi konfrontasi, dilakukan untuk mengungkap kontradiksi lawan bicaranya dan membuat orang lain melihat tingkat pengetahuan yang sebenarnya. Jadi sekarang kita sudah mengetahui siapa sih itu Socrates, bagaimana cara pemikirannya, dan apakah ada hubungannya dengan dunia psikologi. Ternyata banyak hal menarik tentang Socrates, begitupun dengan tokoh-tokoh yang lainnya.
Dan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.